Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. The Blues rilis jersey ketiga dari Nike, kritik berdatangan. Melalui akun sosial medianya, Chelsea baru saja mengumumkan jersey ketiga mereka dari Nike. Jersey ketiga The Blues ini menggunakan motif strip vertikal dengan kombinasi warna ultramarine blue dan amber glow. Di bagian depan sisi tengah jersey ketiga tersebut, logo Tree sebagai sponsor utama Chelsea terpampang dengan jelas. Logo Tree sendiri diberikan warna putih. Menurut media standar, jersey ketiga akan dikenakan Chelsea pada kompetisi Champions League. Selepas The Blues mengumumkan jersey ketiganya, kritik pun berdatangan. Salah satu kritik datang dari web We Ain't Got No History, di mana menurut laman tersebut, jersey ketiga Chelsea tampak sangat buruk dan sangat mirip dengan jersey milik klub Premier League lainnya, Crystal Palace. The Blues sendiri diketahui memang pernah melakukan pembuatan jersey mengkombinasikan bermacam warna, terakhir kalinya pada pertengahan tahun 90-an. Menurut kalian bagaimana Blues? Desainnya buruk, unik, atau keren nih? Nah, bagi para The Blues yang tertarik untuk membeli jersey ketiga Chelsea, jersey dapat dipesan melalui toko online resmi Chelsea pada 10 September mendatang ya. Rencana Chelsea untuk Michy Batshuayi. Dilansir dari The Sun, Michy Batshuayi dikabarkan akan ditawarkan kontrak baru oleh The Blues sebelum ia dipinjamkan ke tim lain. Pada tawaran kontrak baru tersebut, Chelsea memberikan peningkatan gaji kepada Batshuayi sebesar 15.000 pounds, sehingga gaji Batshuayi mencapai 100.000 pounds per pekannya. Keputusan The Blues memberikan kontrak baru kepada Batshuayi sebelum dipinjamkan ke tim lain adalah karena The Blues tidak ingin kehilangan pemain Belgia tersebut dalam status bebas transfer. Menurut laporan Daily Mail, Crystal Palace, West Brom, dan Newcastle adalah tim-tim yang tertarik untuk menggunakan jasa striker berusia 26 tahun tersebut. Di sisi lain, Chelsea ingin memastikan untuk tetap mendapatkan benefit apabila Batshuayi pergi meninggalkan London Biru musim depan. Premier League tolak jatah 5 pergantian pemain per pertandingan di musim 2020-2021. Premier League baru saja memutuskan bahwa jatah ganti pemain hanyalah 3 pemain per pertandingan. Keputusan Premier League ini didasari oleh voting yang dilakukan 20 klub Premier League. Berdasarkan hasil voting tersebut, sebanyak 13 klub menginginkan jatah substitusi sebanyak 3 pemain per pertandingan, sedangkan 7 klub sisanya memilih jatah substitusi 5 pemain per pertandingan. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, serta Chelsea merupakan beberapa klub yang menginginkan jatah pergantian pemain sebanyak 5 pemain per pertandingan. Dilansir media Daily Mail, manajer Liverpool Jurgen Klopp mengaku kecewa atas keputusan Premier League tersebut. Manajer asal Jerman itu yakin jatah pergantian 3 pemain juga akan berdampak buruk bagi kesejahteraan pemain. Sedangkan beberapa klub yang menginginkan jatah substitusi 3 pemain per laga, diantaranya adalah West Brom, Leeds United, dan Fulham. For your information Blues, musim lalu, Premier League memang sempat mengizinkan pergantian pemain sebanyak 5 pemain per laga. Hal tersebut dilakukan Premier League guna mengakali padatnya jadwal klub-klub Inggris yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Atalanta berniat meminjam Zappacosta dari Chelsea. Menurut laporan Daily Mail, Atalanta telah melakukan negosiasi dengan Chelsea untuk mendatangkan Davide Zappacosta dengan status pinjaman untuk musim 2020-2021. Untuk kedua kalinya, pemain berusia 28 tahun itu tak masuk dalam rencana Frank Lampard. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Atalanta tertarik untuk merekrut kembali Zappacosta, meskipun untuk jangka pendek karena mereka membutuhkan bek kanan baru setelah ditinggal Timothy Castagne ke Leicester City sebagai pengganti Ben Chilwell yang hijrah ke Chelsea.
Musim lalu Zappacosta bermain untuk AS Roma dengan status pinjaman. Sebenarnya, ia bisa kembali memperkuat Roma pada musim ini, tetapi dengan jumlah bek kanan yang dimiliki Roma, besar kemungkinan Zappacosta terancam tidak mendapatkan tempat di skuad Giallorossi. Kontrak Zappacosta saat ini akan berakhir pada 2022, jadi Chelsea masih bisa meminjamkannya dengan opsi pembelian permanen selama 1 musim, dan Atalanta merupakan tempat yang tepat untuk Zappacosta melanjutkan karirnya. Chelsea resmi melepas Ethan Ampadu ke Sheffield United. Raksasa Inggris Chelsea resmi melepas Ethan Ampadu ke Sheffield United dengan status pinjaman. Ampadu akan bermain untuk The Blades hingga akhir musim 2020-2021. Ini adalah kali kedua Ampadu dipinjamkan Chelsea. Pada musim 2019-2020 lalu, pemain asal Wales itu dilepas dengan status pinjaman ke klub Jerman RB Leipzig. Petualangan Ampadu bersama RB Leipzig tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, pemain berusia 19 tahun tersebut hanya mengoleksi 7 penampilan di semua kompetisi bersama Die Roten Bullen. Pelatih Sheffield United Chris Wilder berjanji tak akan mengikuti langkah RB Leipzig dan menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Ampadu. Wilder berjanji akan memberikan menit reguler kepada Ampadu. Lebih lanjut, Wilder juga mengatakan bahwa pindah ke Sheffield United merupakan langkah yang sangat bagus bagi Ampadu. Menurutnya, kehadiran Ampadu akan semakin memperkuat lini belakang The Blades. Pemain internasional Wales adalah rekrutan keempat Chris Wilder minggu ini setelah Jayden Bogle dan Max Lowe dari Derby County dan pemain sayap West Brom Oliver Burke. Chelsea kejar kiper Rennes Edouard Mendy dan transfer Frank Lampard selanjutnya. Chelsea telah menjadi salah satu klub tersibuk di Eropa pada jendela transfer musim panas ini. Chelsea tak main-main dalam upaya merekrut kiper anyar untuk bersaing merengkuh trofi juara Premier League musim 2020-2021. Seperti dilansir Daily Mail Senin 7 September 2020, The Blues menjadikan kiper Rennes Edouard Mendy sebagai target utama. Pada bursa transfer musim kali ini, Chelsea juga dikaitkan dengan beberapa kiper, semisal Andre Onana, Nick Pope, Roman Burki, Gianluigi Donnarumma, dan Mike Maignan. Namun, tim London Biru hanya akan fokus mengincar Edouard Mendy. Sosok Mendy merupakan kiper yang direkomendasikan penasehat kinerja dan teknis Peter Cech. Sebelum berseragam Chelsea, Peter Cech juga pernah berseragam Rennes rentang 2002 hingga 2004. Untuk mengamankan jasa Edouard Mendy, Chelsea kabarnya cukup membayar 18 juta pound sterling atau setara 351 miliar rupiah. Tetapi, angka tersebut berpeluang menggelembung karena kiper berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak bersama Rennes sampai 30 Juni 2023. Menurut laporan The Athletic, Frank Lampard juga mengincar gelandang bertahan asal Lille Boubakary Soumaré untuk mengantisipasi jika Chelsea gagal mendaratkan Declan Rice ke Stamford Bridge. Di sisi lain, Lampard masih ingin memperkuat lini tengah mereka sebelum jendela transfer ditutup pada 5 Oktober mendatang. Milan temui jalan buntu dalam negosiasi transfer Bakayoko. Negosiasi antara AC Milan dan Chelsea terkait transfer Timo Bakayoko telah menjadi salah satu perhatian pada bursa transfer musim panas kali ini. Ada pasang surut dalam pembicaraan dan masih belum tahu pasti kapan terobosan yang menentukan bisa terjadi antara Milan dan Chelsea. Menurut Gazzetta dello Sport, pembicaraan antara kedua klub tersebut menemui jalan buntu. Alasannya adalah Milan dan Chelsea tidak bisa menyetujui opsi pembelian yang diatur dalam kontrak setelah peminjaman selama 1 tahun. Raksasa Liga Inggris menginginkan klausul pembelian di angka 30 juta euro atau setara 480 miliar rupiah yang dapat dikatakan terlalu tinggi. Sementara itu, Milan hanya sanggup maksimal 25 juta euro atau 400 miliar rupiah untuk merekrut pemain internasional Prancis yang pernah menjalani masa pinjaman bersama mereka pada musim 2018-2019 lalu. Negosiasi masih berlangsung dan peluang untuk mencapai kesepakatan atas transaksi tersebut masih belum sepenuhnya padam. Dalam surat kabar, Milan menegaskan
bahwa Rossoneri tidak terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan karena Milan baru saja menyelesaikan tanda tangan Sandro Tonali. Jika Milan bersikukuh dengan harga 25 juta euro, Chelsea bisa saja terpaksa menerima tawaran Milan untuk gelandang asal Prancis tersebut. Meski demikian, Milan juga sudah memikirkan alternatif seandainya kedatangan Bakayoko tidak terwujud. Dua nama yang dipertimbangkan adalah Florentino Luis dari Benfica dan Boubakary Soumaré dari Lille. Pemain muda asal Portugal tersebut dihargai sangat tinggi oleh Benfica, sedangkan gelandang Lille Boubakary Soumaré lebih terjangkau. Namun, target nomor 1 tetap Bakayoko. Pemain sayap The Blues segera bergabung dengan klub Spanyol. Chelsea tampaknya akan segera kembali meminjamkan salah satu pemainnya di jendela transfer musim panas kali ini. Menurut David Ornstein dalam cuitan di akun Twitternya, pemain sayap Chelsea asal Brazil Kennedy akan bergabung dengan klub La Liga Granada dengan status pinjaman untuk musim 2020-2021. Ini akan menjadi pinjaman yang kelima untuk pemain berusia 24 tahun itu sejak kepindahannya ke Stamford Bridge pada 2015. Dia memiliki kontrak hingga 2022 dengan Chelsea, tetapi Kennedy saat ini melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu sebelum menandatangani kontrak dengan Granada. Sebenarnya Chelsea lebih memilih menjual Kennedy daripada meminjamkannya karena sisa kontraknya yang hanya menyisakan 2 tahun. Dengan kondisi krisis akibat virus corona yang membuat hal itu terjadi, sebagian besar klub lebih memilih kesepakatan peminjaman daripada pembelian secara permanen. Hal ini tidak benar-benar membantu Chelsea yang mencoba menjual para pemainnya yang kurang berkontribusi buat tim. Tapi setidaknya akan membantu menjaga nilai transfer Kennedy. Inter ingin tukar Marcelo Brozovic dengan N'Golo Kante. Menurut Sport Mediaset, Inter telah menawarkan Marcelo Brozovic ke Chelsea karena mereka ingin merekrut N'Golo Kante. Gelandang tim nasional Prancis tersebut adalah rekrutan impian Inter untuk memperkuat lini tengah mereka. Untuk mengontraknya, Inter harus menjual pemain lain untuk memenuhi harga yang diminta oleh Chelsea sebesar 60 juta euro untuk mantan pemain Leicester City ini. Kemungkinan nomor 1 pemain yang akan dijual adalah pemain timnas Kroasia, yaitu Brozovic yang sudah ditawarkan ke klub Liga Inggris itu. Berbagai laporan di media juga mengaitkan Brozovic dengan potensi transfer ke raksasa Jerman Bayern Munchen. Selama musim 2019-2020, Brozovic yang dikontrak Inter hingga 2022 membuat 46 penampilan di semua kompetisi. Dengan waktu total bermain yang hanya di bawah 3.900 menit, pemain berusia 27 tahun itu mencetak 3 gol dan memberikan 8 assist untuk Nerazzurri. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Bros? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!